Selamat datang semuanya di video pembelajaran seni rupa. Nah, kali ini kita akan mempelajari pameran seni rupa. Ada yang tahu pameran itu apa? Nah, pameran itu berasal dari kata pamer ya, atau pamer. Pamer itu artinya menunjukkan. Sedangkan pamer menurut etimologi menunjukkan sesuatu yang bisa dimiliki dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk bisa menyombongkan diri. Tentunya kita pernah ya menunjukkan keahlian atau keunggulan kita kepada orang lain. Nah, untuk seniman sendiri menunjukkan kelebihan atau keunggulannya itu melalui karya seni. Nah, karya seni tersendiri bisa dipamerkan melalui sebuah kegiatan atau penyelenggaraan pameran. Pameran sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui karya sehingga bisa diapresiasi oleh banyak orang. Kita garisbawahi ide atau gagasan melalui karya sehingga dapat diapresiasi oleh banyak orang. Kalau misalkan kalian masih ingat pelajaran apresiasi minggu lalu, tentunya kalian pasti bakalan lebih paham. Nah, ini contohnya adalah seorang seniman yang sedang menjelaskan karyanya kepada sang apresiator. Ini karya beliau ya, karya. Nah, seniman ini sedang menjelaskan makna terus tujuan dari pembuatan karya ini kepada sang apresiator ini. Kita lanjut. Kalau misalkan seni rupa memamerkan karyanya dalam penyelenggaraan pameran, kalau seni yang lain atau bidang seni yang lain itu gimana sih? Nah, kalau bidang seni yang lain itu menunjukkan karyanya melalui sebuah perhelatan pagelaran atau pertunjukan. Ini merupakan contoh pameran ya. Bisa dilihat ya, patung. Ini adalah pameran patung. Ini pameran tekstil. Dan ini pameran fashion. Bukan fashion juga sih, pameran yang dimana isinya ada fashion, ada lukisan dan yang lain-lain. Jadi pameran yang bermacam-macam. Dan tentunya setiap pameran ada tujuannya ya. Nah, tujuannya itu ada 3. Tujuan sosial, kemanusiaan, dan komersial. Kita langsung ke tujuan sosial ya. Suatu karya seni yang dipamerkan digunakan untuk sebuah kepentingan sosial. Misalnya pameran yang diselenggarakan agar misalkan masyarakat aware akan COVID-19. Jadi diselenggarakanlah pameran dengan tema COVID-19 di mana isinya itu tentang bahaya COVID, karyanya itu bahaya COVID, atau misalkan protokol kesehatan, atau ilustrasi COVID merenggut banyak jiwa gitu, COVID merenggut banyak jiwa dan lain-lain, agar masyarakat aware akan COVID-19. Misalkan kalau tujuan sosial. Tujuan kemanusiaan yaitu pameran yang dana dari hasil penjualan karya akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, dimana kalau misalkan karya yang dipamerkan ada yang terjual. Nah, dari hasil penjualan karyanya itu disalurkan ke kegiatan sosial kemanusiaan, misalnya ke panti asuhan, atau misalkan ke yang terdampak bencana dan lain-lain. Nah, ada juga tujuan komersial, yaitu pameran yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi seniman atau penyelenggaraan seniman. Diharapkan karya yang dipamerkan itu terjual. Kita lanjut ke fungsi pameran seni rupa. Fungsinya itu agar kalian dapat mengingatnya secara jangka panjang. Saya mengilustrasikannya dengan buah pir. Apa itu pir? Pir prestasi, yaitu pameran yang menjadi ajang kompetensi bagi pencipta seni.
di mana seniman itu berlomba-lomba ya untuk menunjukkan keunggulan di sebuah pameran. Terus ada juga edukasi, dapat memberikan nilai-nilai pelajaran terhadap masyarakat luas terutama apresiator, misalnya nilai keindahan, nilai sejarah, nilai estetik, nilai budaya, dan lain sebagainya. Dengan kita mengunjungi pameran, kita mendapatkan nilai-nilai pelajaran yang terkandung di dalam karya yang dibuat oleh seniman. Misalkan ada karya yang memuat tentang sejarah sesuatu, nah kita menjadi lebih tahu gitu mengenai sejarah yang dimuat dalam karya tersebut, yang disampaikan dalam karya tersebut melalui penjelasan dari sang seniman. Terus juga ada apresiasi untuk mengutarakan inspirasi pencipta, yang akhirnya para pengunjung akan membagikan sebuah apresiasi kepada karya seni yang mereka buat. Dalam apresiasi sendiri nantinya akan muncul ada apresiasi pasif dan juga aktif. Kalau misalkan kalian masih ingat pasif itu apa dan aktif itu apa, kalau pasif itu apresiasi yang hanya dilakukan oleh masyarakat awam namun memiliki ketertarikan kepada bidang seni. Kalau aktif itu sampai ke penilaian si karya seni rupa, misalkan dari tekniknya, temanya, terus cara menyimpan karyanya dan lain-lain. Kalau aktif biasanya apresiasi aktif itu dilakukan oleh yang mengerti di bidang seni. Kalau pasif yang orang awam gitu ya, dan juga sebagai rekreasi, memberikan rasa senang sehingga dapat memberikan nilai psikis dan juga spiritual terutama untuk hiburan. Selain itu juga ada fungsi khusus pameran seni rupa, bisa dilihat meningkatkan suatu apresiasi seni, berkarya visual lewat sebuah karya seni, membangkitkan suatu motivasi berkarya seni. Terus ada belajar untuk berorganisasi dan juga penyegaran suatu kejenuhan belajar di kelas. Ini bisa dilihat ya, membangkitkan suatu motivasi berkarya seni. Tentunya dengan kita mengunjungi pameran, kita bisa termotivasi untuk bisa membuat karya yang lebih mungkinnya dari karya yang dipamerkan di suatu pameran, dan juga sebagai motivasi agar kita dapat membuat karya seperti yang dipamerkan di suatu pameran. Terus belajar untuk berorganisasi. Kenapa belajar untuk berorganisasi? Karena pameran itu diselenggarakan membutuhkan sebuah panitia, di mana tentunya kita belajar berorganisasi ketika kita merancang dari mulai temanya mau apa hingga ke evaluasi pameran yang telah diselenggarakan, dan juga penyegaran suatu kejenuhan belajar di kelas. Tentunya jika terus belajar di kelas bakalan jenuh ya, tentunya perlu penyegaran, apalagi di masa sekarang jenuh banget ya di Zoom terus misalkan, atau mengerjakan tugas terus, butuh penyegaran ke pameran misalkan. Dan selain itu juga ada manfaat pameran seni rupa, membuka sebuah wawasan masyarakat menjadi lebih luas terhadap suatu kualitas sebuah karya seni dan produk-produk lain. Misalkan ya mungkin masyarakat awam itu mengenalnya seni rupa itu identiknya kalau pameran itu lukis saja misalkan. Setelah misalkan mengunjungi pameran yang lain, oh ternyata pameran itu tidak hanya lukis ya, misalkan ada fashion atau baju juga termasuk ke seni rupa, terus patung termasuk ke seni rupa, terus film juga termasuk ke seni rupa, dan lain-lain. Jadi lebih terbuka wawasannya. Dan itu tempat bagi masyarakat untuk dapat refreshing dan melatih kekompakan serta kerjasama dalam merencanakan, mewujudkan hingga menyelenggarakan suatu acara dengan baik. Nah ini untuk panitianya ya. Kalau misalkan
tidak ada kekompakan dan kerjasama dalam merancang, tentunya pameran tidak akan berlangsung secara lancar tentunya ya. Kalau misalkan panitianya tidak kompak dan juga tidak ada kerjasama gitu. Dan juga ajang untuk memperkenalkan karya seni hingga produk untuk dapat dinikmati hingga dibeli masyarakat. Dengan menyelenggarakan pameran, kita dapat memperkenalkan karya seni dan memperkenalkan diri kita melalui karya sehingga dapat dinikmati dan juga mungkin bisa dibeli juga oleh masyarakat. Lanjut ke unsur-unsur pameran seni rupa. Nah, dalam pameran tersendiri ada beberapa unsur yang tentunya selalu ada dalam pameran, yaitu yang pertama yang tentunya ada karya seni rupa ya. Terus ada panel atau sketsel, yaitu tempat untuk menyimpan karya seni rupa. Terus juga ada dekorasi, ada sound system, ada label karya, katalog, dan buku tamu. Nah, untuk dekorasi dan sound system tentunya kalian sudah paham ya. Nah, label karya itu biasanya bentuknya judul karya, terus bahannya misalkan cat minyak di atas kanvas misalkan, terus ukuran karyanya misalkan 20 cm kali 50 cm kali 15 cm misalkan. Terus pembuatnya, senimannya siapa dan tahun pembuatannya. Terus ada juga katalog, yaitu isi kumpulan dari penjelasan karya-karya yang ditampilkan dalam pameran yang diselenggarakan. Misalkan ini judulnya, bahannya, ukurannya, terus senimannya siapa, terus tahunnya berapa, terus penjelasannya mengenai karya. Terus di bawahnya lagi sama kayak gitu, punya kumpulan informasi mengenai karya yang dipamerkan. Dan juga ada buku tamu agar kita mengetahui apresiator yang datang ke pameran kita itu ada berapa apresiator. Ini contohnya. Nah, ini contohnya, ini adalah panel atau sketsel ya. Terus ada karya, ini adalah kertas pesan agar kita tahu kesan pesannya, agar kita tahu kesan pesan yang dirasakan oleh apresiator itu bagaimana. Terus ini adalah kata label karya, ini juga tuh ada label karya ya. Ini panel atau sketsel. Kalau buku tamu biasanya disimpan di bagian awal. Ini karya. Ini adalah contoh pameran. Selain itu ada jenis-jenis pameran seni rupa. Nah, jenisnya itu banyak banget ya. Cuman di sini kita akan menampilkan beberapa saja dan semoga kalian dapat mengingatnya karena berhubung ini sedikit. Ada menurut jumlah pesertanya, pameran itu ada 2, pameran tunggal dan kelompok. Kalau tunggal, pameran yang jumlah pesertanya hanya 1, bisa memamerkan karya dari satu seniman. Kalau kelompok, yaitu pameran yang diikuti oleh berbagai macam seniman. Tentunya dalam pameran tersebut menampilkan berbagai macam karya seni yang dibuat oleh berbagai seniman, lebih dari 1 ya. Dan itu ada menurut penyelenggaraannya. Ada pameran periodik, pameran insidental, pameran rutin, dan pameran permanen. Pameran periodik yaitu pameran yang diselenggarakan secara berkala pada periode tertentu, misalkan 5 bulan sekali, 1 tahun sekali, dan sebagainya. Sedangkan pameran insidensial yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara berkala yang didasarkan atas kebutuhan yang ada, misalkan pameran kaligrafi guna menyongsong perayaan Isra Mi'raj, atau misalkan pameran
kaligrafi karena ada hari Isra Mi'raj, atau misalkan pameran Kartini karena memperingati hari Kartini. Kalau pameran rutin, pameran yang rutin diselenggarakan ya. Pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan. Misalkan setiap 1 tahun sekali itu pasti ada gitu, setahun sekali rutin gitu. Kalau misalkan permanen, pameran yang diselenggarakan secara terbuka, tetap, dan secara terus menerus. Biasanya ini ada di sebuah galeri. Terus juga ada menurut ragam jenis karya yang digelar, ada pameran homogen dan heterogen. Kalau misalkan kalian memperhatikan di awal yang ada pameran patung dan lain-lain, nah itu termasuknya homogen, yaitu pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya. Misalkan kalau patung semua, kalau lukis semua. Kalau heterogen itu berbagai macam dari patung. Terus ada dalam satu pameran itu ya ada patung, ada lukis, ada anyam misalkan dan lain-lain. Terus juga ada menurut tempat berlangsungnya, ada 3: tempat terbuka, pameran tertutup, pameran bergerak. Kalau pameran terbuka, pameran yang diselenggarakan di luar gitu ya, di outdoor. Misalkan di lapangan, atau misal di luar gedung dan lain-lain. Terus kalau tertutup, misalkan pameran yang diselenggarakan di indoor ya, misalkan di gedung, di studio, di kelas, dan lain-lain. Kalau pameran bergerak, pameran yang diselenggarakan menggunakan alat transportasi untuk memamerkan karyanya agar dapat diapresiasi oleh apresiator. Misalkan biasanya kalau misalkan kita lihat festival ya, suka ada karya yang dikelilingi gitu sambil festival menggunakan alat transportasi, itu contohnya. Terus menurut dimensinya ada pameran seni rupa 3D dan juga 2D. Dan juga ada tambahan seperti sekarang ya, keadaan sekarang ada pameran offline dan juga pameran online. Kalau pameran offline, pameran yang diselenggarakan secara langsung di tempat dan kita dapat melihat karya secara langsung. Kalau online, pameran yang diselenggarakan secara daring atau online dan tidak kita mengapresiasi karyanya melalui sebuah media sosial ataupun web untuk mengapresiasinya, misalkan melalui platform YouTube atau misalkan dan yang lain-lainnya. Dan untuk sekarang itu pameran online itu banyak banget karena keadaan yang sekarang ya. Syarat penyelenggaraan pameran, ada yang pertama ada karya yang dipamerkan, ada panitia pameran, ada sarana dan prasarana, dan juga pengunjung atau apresiator. Tentunya untuk menyelenggarakan pameran tidak sembarangan ya, harus ada 4 komponen ini. Nah, harus ada karya yang dipamerkan. Nah, karyanya itu apa aja? Misalkan karya seperti yang sebelumnya dijelaskan, ada yang 2 dimensi atau 3 dimensi dan lain-lain. Selain itu ada juga panitia pameran untuk mengorganisir si pameran, mulai dari perencanaan, temanya apa, terus tempatnya di mana, tanggalnya kapan, untuk mengorganisir semua ini. Dan biasanya panitia pameran itu sesuai kebutuhan. Misalkan karena misalkan ya, biasanya panitia pameran itu ada pembimbing, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris bendahara, terus ada kurator. Kurator itu orang yang mengkurasi karya. Terus ada misalkan seksi usaha, danus,
publikasi dan komunikasi, humas, dekorasi, dan lain-lain. Selain itu juga ada sarana prasarana ya. Dalam satu pelaksanaan pameran, sarana prasarana menjadi syarat mutlak yang harus ada. Karena tanpa syarat ini, sebuah pameran tidak akan dapat dilaksanakan, dan ini meliputi ya dari dananya, terus ruangnya atau tempatnya di mana, pencahayaan atau lighting, ada panel, ada sound system, katalog, dan buku tamu. Selain itu juga ada pengunjung atau apresiator. Tentunya tujuan dari pameran itu kan untuk mengkomunikasikan ide gagasan kita kepada apresiator. Kalau misalkan apresiatornya nggak ada, karya kita akan diapresiasi oleh siapa, dan pesan yang ingin disampaikannya juga tidak tersampaikan. Dan juga tahapan penyelenggaraan pameran. Ini merupakan tahapannya ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan menentukan tema pameran, terus ada rencana kegiatan pameran, terus ada rencana kerja pameran. Ini rinciannya. Menentukan tema, kita sebelum menyelenggarakan pameran tentunya harus tahu dulu temanya apa. Misalkan kemanusiaan, nanti itu karya yang dibuatnya itu pasti berkaitan dengan tema yang kita buat, yaitu kemanusiaan, atau enggak misalkan tentang pahlawan. Setelah itu ke rencana kegiatan pameran. Ini merupakan rencana kegiatan pameran, merupakan materi pamerannya apa, tempatnya di mana, waktu pamerannya kapan, panitianya apa aja yang dibutuhkan, anggarannya berapa, kelengkapan ruang pamerannya apa, publikasinya, terus tata hiasnya mau kayak gimana. Setelah rencana kegiatan pameran, ke rencana kerja pameran, yaitu rencana kerja pameran meliputi bentuk pamerannya, tema pamerannya, tujuan pamerannya, tempatnya, waktu, dan lain sebagainya, sampai ke dekorasi. Terus ke pelaksanaannya. Tentunya dari pelaksanaannya diperlukan persiapan dulu ya. Persiapan dihamin beberapa, terus penataan tempat pameran, membuat dekorasi ruang dan nikmat pameran, dan pelaksanaannya di hari H. Dan terakhir setelah menyelenggarakan pameran, tentunya ada evaluasi agar pameran selanjutnya lebih baik dari pameran yang diselenggarakan hari ini, atau memperbaiki kekurangan dari pameran yang telah diselenggarakan. Nah, ini ya, dari evaluasi ada pembubaran panitia pameran dan laporan hasil pameran. Dan materi untuk pameran sekian. Jika misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.